wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi belajar React.js ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar passing data antar komponen pada React.js. Nah, saya akan jelaskan dulu tentang skema passing datanya. Jadi misalnya saya punya sebuah komponen ya, namanya komponen parent gitu ya, atau komponen utama gitu. Kemudian si parent ini memiliki komponen child tuh ini. Nah, si parent ini datanya bisa dikirimkan secara langsung kepada si child ini ya, dengan menggunakan metode yang namanya props ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar props di React.js. Nah, implementasinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang kemarin kita akan lanjutkan. Nah, home-nya saya ganti ya. Kita akan buat komponen baru di kelas komponen seperti ini. Kita bikin file baru namanya parent ya, parent JSX ya. Seperti ini. Nah, si parent ini misalnya dia punya data state ya, stok ya, itu 10 gitu. Nah, di stok ini nanti kita akan data state itu data stok yang ada di parent ini nanti kita akan lempar ke si child-nya gitu ya. Jadi sekarang kita akan bikin komponen child. Namanya child1.jsx gitu ya. Sama ya, pakai. Ini si child1 saya tampilkan dengan if ini. Nah, ini nanti saya akan mengambil data dari si parent. Nah, tentunya di sini di parent ini kita akan memasukkan si child-nya. Oke, si app-nya saya pasang dulu parent ya. Seperti ini. Oke. Nah, si parent ini nanti kita stoknya akan kirimkan ke si child. Panggil child1 dulu ya. Panggil child1 seperti ini. Kita buatkan sebuah props misalnya stok gitu ya. Stok ya. Stok itu isinya adalah this.state.stock gitu. Nah, di sini di si child ini kita tinggal panggil saja untuk mendapatkan stok propsnya. Makanya di child-nya kita tinggal panggil dengan cara this_props.stock. Ini this.props.stock. Ini ya. Stok ya, stok ya. Oke, kita coba jalankan, lihat dulu. Nih 10 bener ya. Seperti ini aja. Oke. Nah. Jadi kita udah punya data yang dari sini, dari parent ya. Kita lempar datanya ke si child dengan menggunakan metode yang namanya props. Coba kita ganti jadi 15. Di sini state-nya. Oke. Maka di child ini juga datanya jadi ikut 15 ya. Saya kasih keterangan saja di sini. Oke, H3 ya. Child component. Ini. Ya. Jadi di child component ini dia ngambil data stok ya yang ada di parent stoknya 15 gitu. Oke, sekarang misalnya kita ingin melakukan pengiriman data ulang gitu, misalnya dari si child ini dia akan merubah stok jika ada pembelian. Nah, jadi misalnya
di si child ini punya button ya, button untuk melakukan pembelian. Ketika button itu diklik satu kali gitu, nanti si stok yang ada di parentnya akan berkurang minus 1 gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, pertama-tama di si parent ini kita harus membuat sebuah function ya. Misalnya saya pengen membuat sebuah fungsi untuk mengurangi produk jika ada pembelian. Saya bikin namanya beli produk gitu ya. Jumlah yang dibeli berapa gitu misalnya. Jumlahnya berapa. Arrow function ya, seperti ini. Nah, si beli produk ini dia tugasnya akan melakukan pengurangan stok yang ada di data state parent ya. Berarti nanti kita harus menggunakan set state ya. Jadi this.set state ini ya. Ini karena si beli produk ini tujuannya untuk mengurangi stok, maka di sini kita buat si data state stoknya harus berubah, harus dikurangi 1. Berarti si stok sekarang dia this dot state dot stock dikurangi dengan ini ya, jumlah. Nah, jadi kan misalnya ada button yang ketika diklik dia akan manggil fungsi yang namanya beli produk gitu ya. Kan tentunya dia akan memasukkan data jumlah ya. Nah, data jumlah ini berasal dari si child komponen ini ya. Jadi nanti ketika dia diklik beli produknya, maka si stok ini atau data state yang ada di parent dia akan berubah. Nah, data ini, data pengurangannya misalnya 15 dikurangi 1 gitu, data 1 itu berasal dari child gitu. Dia berasal dari si child komponen. Jadi di sini pertama kita dari parent ngirim ke child, sekarang si child ngirim data pengurangan ke parent. Nah, oleh karena itu si fungsi beli produk ini kita jadikan props dulu ya. Ini kita jadikan props dulu ya. Saya bikin nama fungsi saja, nama propsnya gitu. Nah, si fungsi ini kita panggil ini dulu, masukkan beli produknya, fungsinya sebagai si propsnya. Caranya adalah kita pakai this dot beli produk ya, beli produk seperti ini ya. Nah, karena dia akan digunakan sebagai callback ya, callback, maka dia harus dilakukan bind gitu ya, bind kemudian kita pasang this gini ya. Jadi dia akan ngebind fungsi ini biar dia bisa dipakai oleh si child komponen biar dia tuh bisa ngirim data ke parentnya ya. Oke, si fungsi ini kita pasang dulu sebagai props gitu ya. Nah, sekarang kita ke childnya ya. Di sini saya bikinkan sebuah button ya, button ini. Buttonnya saya berikan keterangan value-nya beli gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ketika kita klik belinya, dia datanya tidak berubah, alias data yang ada di parent tetap 15 ya. Makanya saya pasang fungsi beli produk. Nah, ketika dia memasukkan data jumlah pembelian atau itu dia akan berkurang. Nah, ini dikurangi jumlah yang dimasukkan oleh si child component. Nah, misalnya si beli ini dia akan mengambil data dari si child satu komponen ya. Misalnya saya bikin minimal pembelian itu dia 1 saja. Ini ya. Jadi si button ini kita pasang dulu on click-nya. Gini si on click, kita panggil props-nya ya seperti ini. Nah, karena si beli produk ini sebuah fungsi yang dibind gitu, maka kita panggil arrow function seperti ini.
Kemudian kita masukkan nama propsnya this props ya, props. Kemudian nama propsnya adalah fungsi ya, fungsi. Nah, kita cek si fungsi ini ternyata dia memasukkan satu item jumlah. Oke, fungsi begini ya. Nah, si fungsi ini datanya dari mana? Misalnya saya pengen ngambil data dari minimal beli. Jadi this dot min beli gitu ya. Oke, ini ya. Jadi misalnya data min belinya 1 ya, misalnya itu berarti nanti si 15-nya akan setiap diklik itu nanti datanya akan berkurang 1, dan ketika saya rubah jadi 2 datanya akan terkurang 2. Sekarang karena saya masukkan minimal pembeliannya adalah 1, maka ketika kita lakukan pembelian si stoknya berkurang 1 ya. Berkurang 1. Oke, misalnya saya rubah ini jadi 2 gitu. Oke, dia render ulang dulu. Dia akan berkurang 2 ya, 15, 13, 9, 7 ya, 5 gitu kan, 3 dan 1 gitu ya. Jadi si min beli ini kita masukkan sebagai parameter berapa dia melakukan pembelian. Itu cara melakukan passing data. Pertama kita udah belajar ngirim data dari parent ke child ya, menggunakan props, dan si child ini menggunakan callback ya, callback dari data dari child dikirim ke parent. Nah, misalnya saya penasaran gitu, misalnya saya punya ada sebuah child baru ya di sini gitu. Misalnya kita punya child 2 gitu, child 2.csx gitu, sama ya saya pakai kelas komponen ya, sama seperti ini. Nah, si child 2 ini dia pengen ngambil data dari state dari parent ya. Jadi di sini cuma kita tinggal memasukkan saja child 2 ya. Child 2 seperti ini. Jadi kita tinggal panggil stok saja, bikin prop stok di sini ya, si child 2 kita bikin prop stok ya, dia ngambil dari data state. Nah, ini harus kita bungkus dulu pakai div ya, karena kita menambah 2 komponen. Oke, nah si child 2 ini belum saya return, saya panggil kan CSX-nya. Jadi di sini kita tinggal panggil props-nya. Oke. This dot props dot stock. Nah, jadi di si komponen 2 ini dia sudah punya data yang sama. Nah, 3 child 2. Oke. Nah, jadi si dari parent yang ngirim ke dua komponen anaknya, itu si child komponen 1 dan child komponen 2 ya. Saya rubah di sini komponen 1. Itu data dari step gitu. Nah, misalnya si child 1 ini melakukan pembelian gitu ya. Nah, si child 2 juga ternyata dia datanya ikut berubah karena si props stock ini dia ngambil dari data state di parentnya gitu ya. Nah, jika penasaran lagi, misalnya saya pengen bikin yang namanya grind child, atau di bawahnya di child 2 nanti ada sub komponen lagi. Misalnya saya bikin ya grind child gitu ya. Ini si grind child seperti ini. Oke, si child 2, si child 2 itu nih di sini datanya adalah grind child ya, seperti ini. Nah, si grind child ini karena belum ada datanya,
saya ini dulu ya, si child 2 dia ngirim si parent ngirim ke child 2 dengan props namanya stock gitu ya. Kemudian si apa namanya? Si child 2 ini juga akan ngirim data lagi ke grand child dengan props kembali gitu ya. Jadi di child 2 saya bikin child 2 ya, sini ya, grand child-nya kita bikin sebuah props juga namanya data saja misalnya. Nah, oke. Datanya apa gitu, misalnya kita bikin this dot props dot stock ya. Oke. Oke, si grand child kita return sama ya. This dot props dot data. Grand child props dot child 2 ya, child 2 this. Nah, oke, di sini ada masalah bahwa di ini. Oke, nah si grand child dia ternyata datanya sama ya, 15 dia berasal dari parent gitu. Nah, dia juga ketika di komponen kedua melakukan perubahan data, dia juga akan datanya juga berubah. Jadi kalau digambarkan itu skemanya seperti ini, ya, seperti ini. Itu ya. Jadi kan awalnya si parent ini punya data stok ya, 15, kemudian si child 1 melakukan perubahan, itu melakukan pengurangan data 1 gitu, nanti data parent berubah, maka si grand child juga dia datanya ikut berubah gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan pengiriman data yaitu dari parent ke child. Si data ketika ada perubahan, si parent juga akan bisa mengirimkan data ke grandchild, atau si child ngirim ke child satunya, child 2 ya. Oke. Begini, itu bisa kita gunakan permainan trik memanfaatkan props dan step. Nah, jika nanti datanya semakin banyak, tentunya kita tidak bisa terus-menerus menggunakan trik tersebut. Jadi nanti kita akan belajar tentang Redux ya di React.js di seri video belajar React.js berikutnya. Oke, dari saya penjelasan tentang passing data antar komponen mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di seri video React.js berikutnya.